Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Marcelina dengan NIM 2201040063 dari Tadris IPA Biologi UIN Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 materi, yang dimana yang pertama itu instrumen penilaian afektif, yang kedua pengembangan instrumen tes psikomotor, yang ketiga analisis kualitatif instrumen, yang keempat analisis kuantitatif instrumen, dan yang terakhir pengolahan hasil evaluasi. Materi pertama itu instrumen penilaian afektif, di mana instrumen penilaian afektif itu merupakan alat penting dalam dunia pendidikan yang digunakan untuk mengukur sebagai aspek perkembangan peserta didik. Salah satunya adalah instrumen penilaian afektif yang bertujuan mengukur aspek non-kognitif seperti sikap, minat, nilai, emosi, dan karakter siswa. Penilaian afektif dilakukan melalui tes objektif atau pilihan ganda, benar atau salah, mencocokkan, dan tes subjektif atau uraian atau esai, serta metode non-tes seperti observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen. Dan yang kedua ada pengembangan instrumen tes psikomotor. Selain ranah afektif, evaluasi juga mencakup ranah psikomotor yang menilai keterampilan fisik siswa yang berkembang setelah proses pembelajaran. Keterampilan ini bisa berupa gerakan refleks hingga tindakan kreatif yang kompleks. Dalam penilaiannya, guru melakukan pengamatan langsung untuk menilai perkembangan tersebut. Pengembangan instrumen psikomotor harus memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, menyeluruh, dan berkesinambungan. Proses penyusunan instrumen psikomotor dimulai dari pengajian instrumen yang ada, penyusunan alat observasi, hingga pelaporan hasil penilaian yang mencakup aspek kognitif, aktif, dan psikomotor secara menyeluruh. Dan yang ketiga ada analisis kualitatif instrumen. Kualitas instrumen evaluasi dapat dianalisis dengan dua pendekatan, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan sebagai instrumen digunakan dengan fokus pada isi materi, konstruksi, dan bahasa soal. Teknik analisis kualitatif terbagi menjadi dua, yaitu teknik moderator yang dilakukan melalui diskusi kelompok ahli, dan teknik panel yang dilakukan secara mandiri oleh panel. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan kesesuaian soal dengan kaidah penulisan, meningkatkan kualitas soal, serta mempermudah guru dalam menyusun tes yang tepat dan efektif. Dan selanjutnya ada analisis kuantitatif instrumen. Sementara itu, analisis kuantitatif dilakukan setelah data dikumpulkan dan berfokus pada evaluasi validitas dan reliabilitas instrumen secara statistik. Metode ini disebut metode tradisional karena sudah lama digunakan dan mengikuti prinsip ilmiah yang empiris, objektif, rasional, dan terukur. Langkah-langkah dalam analisis kuantitatif meliputi penyusunan instrumen, mengumpulkan data awal, uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis statistik. Dan yang terakhir ada pengolahan hasil evaluasi. Terakhir, dalam pengolahan hasil evaluasi, pembelajaran dikenal dua pendekatan utama, yaitu tes dan non-tes. Tes dapat berupa tes tertulis, lisan, atau perbuatan, dan diklasifikasikan menurut tujuan penggunaannya seperti tes
formatif, sumatif, dan diagnostik. Sedangkan penilaian non-tes mencakup metode observasi, wawancara, dan angket yang digunakan untuk menilai aspek afektif dan sosial siswa secara lebih mendalam. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Tes bersifat objektif dan efektif namun kurang menggali kompetisi mendalam, sedangkan non-tes lebih kontekstual dan komprehensif. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Tes bersifat objektif dan efisien, namun kurang menggali kompetisi mendalam, sedangkan non-tes lebih kontekstual dan komprehensif, namun memerlukan waktu dan keahlian lebih. Kombinasi keduanya sangat penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.